Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi. Selamat tahun baru buat saudara semuanya. Nah, saudara, pada hari Minggu tanggal 1 ini kita sudah menerima fokus tahun 2023. Nah, kita mau berfokus membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Kenapa, saudara? Karena visi misi Abalove Industry adalah, saudara, komunitas yang menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku dan bangsa, serta mercusuar bagi tubuh Kristus. Karena Tuhan berikan kita visi supaya kita menjadi rumah Tuhan yang akan menjadi pusat solusi bagi suku dan bangsa. Nah, rumah Tuhan itu adalah komunitas, komsel-komsel, saudara. Seharusnya adalah rumah Tuhan. Tapi kita lihat ini belum menjadi rumah Tuhan seperti yang Tuhan mau. Karena itu mari saudara, tahun ini kita membangun rumah Tuhan. Komunitas-komunitas dibangun menjadi rumah Tuhan, tempat kediaman Allah. Nah, saudara, ini penting sekali. Nah, kemarin kita sudah saudara mendengar pada hari Minggu bagaimana saudara kita harus berfokus membangun komunitas. Karena di dalam kitab Ibrani kita sudah saudaraku mempelajari bahwa rumah Tuhan itu adalah kita. Rumah Tuhan itu bukan gedung gereja, bukan acara-acara, bukan program-program, tetapi saudaraku komunitas. Orang-orang percaya yang berkumpul mempraktekkan gaya hidup saling. Itulah saudaraku rumah Tuhan yang perlu saudaraku kita terus bangun mencapai kepenuhannya. Nah, ini penting saudara, sebab rumah Tuhan kata kitab Ibrani pasal 3 itu adalah kita. Kita adalah rumah Tuhan, saudara. Jadi kalau begitu saudaraku, kita perlu saudara membangun diri kita, saudara, sebagai pribadi-pribadi yang adalah bagian dari komunitas rumah Tuhan ini. Kita mesti dibangun, saudaraku. Karena itu saudara, kalau tidak dimulai dari saya, tidak dimulai dari kita, rumah Tuhan tidak akan pernah berhasil dibangun. Mari saudara, mulai dari saya. Nah, dari kitab Ibrani, saudara, kemarin kita sudah belajar bahwa untuk kita, saudara, bisa menjadi bagian dari rumah Tuhan, dibangun menjadi rumah Tuhan yang seperti yang Tuhan inginkan, maka saudara, supaya kita bisa bertumbuh dewasa dalam rumah Tuhan, maka diperlukan 3 hal yang sangat penting, saudara. Nah, saya langsung aja masuk ke dalam kesimpulannya. Nah, saudara, diperlukan hal yang pertama untuk kita dibangun menjadi rumah Tuhan, bertumbuh dewasa di dalam rumah Tuhan. Kita perlu, saudara, membangun manusia roh kita. Lewat apa, saudara? Lewat makan makanan keras. Makanan keras bukanlah, saudara, firman Tuhan yang rumit-rumit, yang susah dimengerti. Bukan. Makanan keras adalah firman Tuhan yang saudara kita praktekkan berulang-ulang. Seperti orang saudara latihan di gymnasium, latihan di gym. Inilah saudaraku makanan keras. Kita praktekkan berulang-ulang. Gimnasiumnya, tempat latihannya bukan gimnasium seperti biasa, tapi di lapangan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita ngalamin pencobaan, ujian, tantangan, kesulitan, aniaya, persoalan-persoalan, saudara, di situ kita aplikasikan firman, kita praktekkan firman, terus-terusan kita praktek. Nah, ketika kita praktek firman, menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, tantangan, hal-hal yang saudaraku penuh dengan
penderitaan, waktu kita saudaraku hadapi itu dengan mempraktekkan firman, dikatakan manusia roh kita, indera rohani kita terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Artinya saudara, manusia roh kita semakin bertumbuh, semakin bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Artinya kita makin dewasa. Nah saudara, mari, tahun lalu kita sudah lalui 1 tahun hidup kita. Coba kita berevaluasi. Apakah kita sudah makan makanan keras, saudara? Kita sudah praktek berulang-ulang firman itu di lapangan menghadapi situasi, ya, tantangan, ujian, ya, pencobaan, kesulitan. Saudara, apakah kita sudah praktek berulang-ulang, ya, sampai saudara indera rohani kita, nah ini, ya, manusia roh kita terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau belum, tahun ini saudara, kita akan mulai mempraktekkannya saudara. Ya, kalau sudah tapi masih kurang, kita tingkatkan tahun ini saudara. Makanya ya, mulai minggu depan kita mau bersama-sama, ya saudaraku, di seluruh jemaat, ya, komsel-komsel, kompak-kompak, mari kita praktek, ya, mempraktekkan disiplin rohani, ya. Kita saudaraku mau makan makanan keras, ya, di mana saudara kita praktekkan firman itu berulang-ulang menghadapi situasi, ya, dalam kehidupan kita saudara, supaya kita terlatih membedakan baik dan yang jahat. Ya, kita akan sama-sama mulai dengan praktek doa Bapa kami dulu saudara. Doa Bapa kami adalah, ya, doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang kalau kita praktekkan saudara, seharian itu kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Ya, karena doa Bapa kami adalah, ya, doa yang dihidupi, hidup yang didoakan. Ya, nah, hidup apa? Hidup dalam kerajaan Allah. Nah, kita praktekkan saudara. Ayo tiap hari. Nah, kalau saudara praktekkan itu, saudara, nanti Roh Kudus akan pakai saudaraku firman yang saudara renungkan, doa yang saudara doakan itu menjadi apa saudaraku? Ya, menjadi firman pedang roh, di mana saudara bisa praktek menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi saudaraku pencobaan dan ujian, sehingga saudara kita bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Itu hal pertama saudara, ya, yang kita mau fokus tahun ini. Kemudian saudara, ya, yang kedua yang Tuhan mau kita saudara miliki, supaya kita sebagai bagian dari rumah Tuhan yang bisa bertumbuh dewasa saudara, yaitu kalau kita, ya, hidup dalam kompak dan komsel yang terikat janji. Nah, nanti saudara pada triwulan kedua kita mulai akan saudaraku membahas ini. Ya, bagaimana kita mau tertanam dalam komunitas, ya, tertanam dalam komunitas, ya. Bukan hanya tertanam dalam komunitas, tapi berfungsi sesuai dengan karunia-karunia dalam komunitas, ya. Nah, sudahkah kita tertanam dalam komunitas? Ada orang belum tahu siapa teman kompaknya, nggak apa-apa saudara, ya. Saudara jangan khawatir, terus bangun manusia roh. Nanti kalau saudara bangun manusia roh terus, nanti saudara akan menemukan siapa teman kompak saudara. Pasti, kalau sama-sama kita bangun manusia roh, nanti kita saudaraku akan ketemu teman kompaknya, dan kita akan tertanam di kompak. Nah, kalau kita tertanam di kompak, pasti kita juga tertanam di komsel, ya, sehingga komsel kita, ya saudara, tidak lagi jadi komsel-komselan yang sekedar kumpul-kumpul, tapi menjadi komsel yang apa saudara, ya, yang terikat janji. Ini yang Tuhan mau kita bangun saudara, komsel yang terikat janji, ya, hidup dalam perjanjiannya Allah, ya,
Yesus bilang gini saudara, seperti aku telah mengasihi kamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, bagaimana Kristus mengasihi kita? Dia membuat perjanjian, saudara. Dia akan mengasihi kita tanpa syarat. Dia akan mengasihi kita dengan kasih dari Bapa, kasih yang luar biasa. Ya, bukan mengasihi kita dengan dasarnya dengan kasih manusiawi, tapi kasih ilahi yang tidak terbatas, kasih ilahi yang luar biasa. Nah, dia mau kita saling mengasihi seperti dia mengasihi kita. Ya, berarti dia juga mau kita saling mengasihi dengan prinsip covenant. Ya, di mana kita terikat janji. Kita tidak akan bubar komsel kompaknya apapun yang terjadi. Komsel kompak kita walaupun ada masalah, kita akan tetap setia karena kita terikat janji. Nah, kalau kita hidup dalam ikatan janji ini, saudara, komsel kita ya tidak akan pecah. Kompak kita tidak akan bubar. Ya, kita akan terus, bahkan saudara, ya, di dalam kasih itu kita bertumbuh makin dekat, makin saling mengasihi. Nah, ini dahsyat saudara. Ya, mari, saya excited sekali saudara. Tahun ini saudara, ya, kita mau saudara tertanam ya di dalam rumah Tuhan, tertanam di komsel dan kompak. Nah, bukan hanya itu, juga berfungsi sesuai dengan karunia-karunia. Ya, nah saudara, tangan fungsinya ada, mata ada fungsinya dalam tubuh Kristus. Ya, kalau tangan harus berfungsi sebagai tangan sesuai karunia-Nya. Mata harus berfungsi sebagai mata sesuai karunia-Nya. Demikian di komsel, tiap-tiap orang ada karunia-karunia-nya. Harus kita pergunakan untuk membangun rumah Tuhan, sehingga rumah Tuhan jadi saudara seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Ya. Nah, yang terakhir saudara, sebagai bagian dari rumah Tuhan, ya, yang mau bertumbuh dewasa, ya, kita harus punya unsur yang ketiga. Nah, unsur ketiga ini saudara akan kita capai dengan lebih mudah kalau kita udah punya yang pertama dan kedua tadi. Yang ketiga ini adalah kita memuridkan atau mengajar orang lain, ya, atau punya anak rohani. Nah, ini saudara, kita mau jangkau juga tahun ini. Ya, saudara yang udah siap, ya, sudah punya yang pertama dan kedua, ayo lanjut dengan yang ketiga, saudara. Mari kita mulai muridkan jiwa-jiwa baru, saudara. Ya, jiwa baru akan banyak sekali kita menangkan. Tahun ini sudah mulai tuayan itu. Mari jiwa yang Tuhan berikan, saudaraku, ya, kita mau saudaraku tangkap. Ya, kita mau muridkan mereka, kita mau saudaraku ya SPK-kan mereka, sehingga mereka juga akan jadi ya bertumbuh saudara. Ya, mereka bertumbuh dan bermultiplikasi. Mari saudara mau semangat saudara, mari kita akan semangat memasuki tahun ini 2023. Ingat saudara, membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Saya yang membangun manusia roh. Saya yang tertanam dalam rumah Tuhan. Saya yang berfungsi sesuai dengan karunia-karunia-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.